Selamat sore. Perkenalkan, kami dari PER 9 dan perkenalkan nama saya Joyce Lalahi dengan NIM 7. Dan saya Daniel Sumorang dengan NIM 8. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas T08 yang sudah diberikan kepada kami, dan sebelumnya kami akan membilang nilai kami yang kami peroleh yaitu 2/5. Dan kita akan membaca terlebih dahulu case yang ada di T08 ini. Jadi T08 ini mengenai Dynamic Memory Allocation. Jadi tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini kita diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan pendekatan Dynamic Allocation. Oleh sebab itu, pengembangan secara statis akan menganulir seluruh penilaian dari submission. Jadi kita lihat case study. Ini yang pertama ada A, yaitu Dynamic Refreshing Dorms. Tugas sebelumnya itu menghadirkan tantangan tersendiri, yakni sifat deterministik dari asrama, terus ada mahasiswa yang dapat diantisipasi oleh solusi. Nah, sekalipun dapat dilakukan pemesanan ruang dengan kapasitas besar sedari awal, pendekatan ini sangat tidak efisien dan tidak bijaksana dalam pemanfaatan ruang memori tersebut. Makanya lah, pada tugas kali ini kita diminta untuk mengembangkan solusi yang dinamis. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita terdapat perilaku solusi yang perlu diubah, yaitu yang pertama, solusi akan secara terus-menerus dan interaktif menerima input dari stdin dan memberikan keluaran ke std out. Yang kedua itu, solusi akan berhenti jika kita memasukkan triple dash. Nah, lalu code base ini udah disediakan beberapa berkas pada subdirektori yaitu libs, diantaranya itu ada gender. Nah, gender ini berisi jenis kelamin dan terdapat 2 jenis kelamin yaitu male dan female. Terus ada dorm.h. Nah, itu berisi name, capacity, jenis kelamin dari mahasiswa yang diperbolehkan menghuni asrama tersebut atau gender, serta resident number atau keterisian asrama. Lalu selanjutnya ada student.h. Nah, ini berisi definisi dasar terkait mahasiswa. Yang terdapat itu ada ID mahasiswa, terus ada nama, terus tahun masuk, serta jenis kelamin, dan juga asrama di mana mahasiswa itu ditempatkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Selain itu, juga telah disediakan berkas gender.c, dorm.c, dan student.c. Jadi, tugas T08_01 ini yang dapat kita lihat di sini. Pada bagian ini kita diminta untuk mengembangkan fitur untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam solusi. Untuk memasukkan data suara mahasiswa diperlukan format sebagai berikut yang dapat kita lihat di sini. Formatnya seperti yang di line 27. Lalu, solusi tidak memberikan keluaran apapun ke std out setelah melakukan operasi pada line 27 tersebut. Nah, berikut kembangkan sebuah fitur yang akan menampilkan seluruh data mahasiswa atau student yang tersimpan di dalam solusi. Dengan formatnya itu seperti di line 35. Lalu, solusi kemudian akan menampilkan seluruh data mahasiswa ke std out. Terus data seorang mahasiswa akan ditampilkan dalam satu baris keluaran dengan format berikut. Seperti yang kita lihat dalam line 41. Nah, inputannya dapat kita lihat seperti ini, dan outputannya akan dipisahkan dengan pipeline. Dan akan keluar NIM-nya, nama, tahun masuk, dan juga gendernya. Lalu kita langsung ke code-nya saja. Seperti yang telah dibilang pada Ritmi tadi, di sini tersedia beberapa berkas yaitu dorm.c, dorm.h, gender.c, gender.h, student.c, dan student.h. Yang mana kegunaan dari dorm.c ini, kita membuat sebuah struct dorm, create dorm, di mana kita membuat sini struct dorm dengan inisialisasi namanya dorm. Di mana pada line 9 kita membuat str cpy, yang mana ini untuk menyalin nilai dari dorm name ke name ini. Dan yang pada line 10 kita membuat dorm capacity sama dengan capacity, dan pada line ke-11 kita membuat dorm gender sama dengan gender. Dan pada line 12 kita membuat dorm residence num dengan 0, yang dimana batas awal dari keterisian asramanya sama dengan 0.
Nah, pada download I, yang mana ini hanya untuk membuat sebuah struct untuk menginisialisasi semua variabel yang akan digunakan nantinya, itu name, capacity, gender, dan residence. Nah, dan pada gender.c tidak kami isi apa-apa. Pada student.c kami membuat sebuah struct student create student, yang mana dengan struct student dengan inisialisasi STU. Pada line 11 kami membuat strcp STU ID, ID, yang mana untuk menyalin nilai dari STU ID ke dalam ID. Nah, sama seperti pada line ke-12 dan 13, kami menggunakan strcp STU name. Nah, pada line ke-14 kami membuat STU gender dan sama dengan gender. Nah, kami membuat sini return STU yang mana ini untuk mengembalikan nilai dari struct student tadinya itu. Nah, dapat kita lihat di code ini pada line ke-4 sampai ke-8 seperti yang kita tahu, ini adalah file header biasa. Nah, jadi input studio.h itu digunakan untuk membaca si output dan juga input. Terus di sini juga kami ada menggunakan fgets, makanya di situ fgets terus printf seperti itu maksudnya, makanya digunakan studio.h. Lalu pada line ke-5 stdlib, nah itu digunakan untuk fungsi alokasi memori yang kayak malloc dan juga reloc. Nah, lalu ada line ke-6 yaitu string input string.h. Nah, pada string.h ini untuk manipulasi string seperti kayak strcmp, terus yang tadi itu strcpy seperti itu. Lalu ini libs dorm ini untuk informasi tentang dormnya, sama si yang line 8 ini lib student itu untuk informasi studentnya. Nanti di sini juga terdapat isi dari struct studentnya itu. Lanjut kita ke line 10. Nah, ada integer main, terus dalam kurung integer argc, terus koma char argf. Nah, ini maksudnya adalah fungsi main, nah yang merupakan titik masuk utama program tersebut. Jadi argc ini merupakan kayak jumlah argumen baris perintah. Lalu argv ini merupakan array pointer ke argumen-argumen tersebut. Lalu yang ini seperti biasa kita langsung mendeklarasi. Nah, deklarasi variabel ini yang pertama dapat kita lihat ada students. Nah, students ini adalah yang ini. Students ini adalah pointer ke struktur si student underscore t. Jadi kami mengaturnya itu dengan awalnya itu 0. Lalu kami deklarasi integer size sama dengan 0 dan juga integer count sama dengan 0. Nah, jadi count ini yang nantinya akan menyimpan jumlah mahasiswa yang nantinya akan kita input. Nah, jadi makanya diatur awalnya itu 0. Lanjut pada line ke-16. Ini seperti biasa deklarasi lagi menggunakan char. Nah, maksudnya ini adalah ini merupakan karakter array, makanya di sini kami membuat dengan batas 200. Kami mendeklarasi input dengan batas 200. Nah, fungsinya itu berarti ukuran si inputnya itu adalah 200 karakter gitu. Lanjut pada line ke-17 ada while fgets input size of dalam kurung input, stdin. Nah, ini maksudnya loopingan pada saat line 17 ini loopingan ini akan dimulai. Jadi ini akan terus berjalan sampai nantinya kita memasukkan si triple dash yang kita dapat lihat di line ke-18. Nah, saat kita menginput triple dash, maka dia akan berhenti. Makanya di sini ada break. Nah, lanjut di sini maksudnya di line 18 dan 19 itu pemeriksaan apakah yang kita input itu merupakan triple dash atau tidak. Nah, jika iya, loop yang tadi yang kita buat di 17 itu, maka loop itu akan dihentikan dengan pernyataan break pada line ke-19. Nah, jadi inilah bagian awal dari loopingan while itu yang akan membantu kita membaca inputan triple dash. Lalu ada yang ke-22 yaitu juga deklarasi char, deklarasi komen dengan tipe data char, terus dengan ukurannya itu 12.
Lalu di sini ada scanf, input, persen 11S, terus ada komen. Nah, maksudnya itu baris ini itu pada line 23 menggunakan scanf untuk membaca string dari input dan juga menyimpannya di dalam si array comment ini. Makanya ada koma comment. Terus format si persen 11S ini fungsinya untuk menunjukkan bahwa kita hanya bisa membaca maksimal 11 karakter untuk mencegah kelebihannya gitu. Jadi ini untuk menghindari masalah jika perintahnya itu lebih dari yang diminta. Lalu ada yang lain 24 if strcmp comment, terus ada student underscore add, terus sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini kita itu membandingkan si isi dari array comment dengan string yang namanya itu student add. Nah, menggunakan fungsi yang di sini yaitu strcmp. Lalu, jika kedua string tersebut sama, perintah berikutnya itu akan menambahkan si seorang mahasiswa yang nantinya diinput ke dalam data yang tersedia. Lalu dapat kita lihat di sini ada line 25 if count sama dengan size. Nah, jadi di bagian inilah nanti dijalankan jika jumlah mahasiswa saat ini atau misalnya di dalam count ini sama dengan ukuran array students yaitu di dalam size. Artinya, jika array students penuh, kita perlu melakukan realokasi untuk menambahkan lebih banyak mahasiswa seperti itu. Lalu ada di line 26 size sama dengan ini code-nya. Terus penjelasannya itu ini untuk menentukan ukuran baru dari si array students. Jadi jika ukurannya masih 0 atau belum dialokasikan, maka kita membuat ukurannya itu menjadi 1. Jika sudah dialokasikan sebelumnya, maka kita nanti gandakan ukurannya. Lalu ada di sini yaitu yang 27 ada relog di sini. Nah, jadi maksudnya itu ini panggilan ke relog untuk mengubah si ukuran ukuran array si students ini. Nah, fungsi array itu untuk ukuran baru yang telah ditentukan. Jadi jika alokasi gagal, program akan menampilkan kesalahan. Nah, kesalahan pada pesan nantinya. Seperti yang ada di exit failure itu. Nah, biar lebih lanjut, biar lebih jelas lagi, kami akan menjelaskan maksud dari line 28 sampai 30. Jadi pada line 28 sampai 30 ini, maksudnya jika alokasi memori kita gagal, misalnya karena memori tidak cukup gitu kan. Jadi relog akan mengembalikan nol. Lalu P error ini maksudnya digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan terkait alasan kenapa program ini gagal seperti itu. Lalu di sini ada line 30 yaitu exit value. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Pada line 34 kami buat jar pointer token kemudian str input Tanda pagar. tanda pagar. Di mana maksudnya ini adalah untuk memisahkan setiap input yang diberikan nanti ini kan input itu terdiri dari name, nama, tahun, dan gender. Nah, akan dipisahkan oleh tanda pagar berikut ini. Nah, pada line 35 kami membuat token str tok null pagar. Nah, di sini kami menggunakan str tok dengan argumen null dan argumen tanda pagar. Pada line 36 kami membuat char ID dengan size 12. Ini untuk menginisialisasi ID nantinya akan kita gunakan di sini. Pada line 37 kami menggunakan strcp ID token, yang mana ini gunanya untuk menginisialisasi nilai dari ID untuk memindahkan nilai ID ke token ini. Nah, untuk pada line 38 kami buat token str tok null dan pagar sama seperti line 35. Pada line 39 kami buat sebuah char name dengan size 40. Nah, pada line 40 kami buat strcp name token. Yang mana untuk memberikan nilai dari name ini ke token yang telah kita buat
pertama tadi. Sama seperti pada sebelumnya kami buat sini token start 0 dengan tanda pagar. Pada line 42 kami membuat carrier dengan batas 5. Seperti biasa kami membuat str carrier, token. Dimana itu memberikan nilai dari ini ke token ini. Pada line ke-44 kami membuat token start 0 tanda pagar. Untuk pada line 45 kami membuat enum gender str cmp token male sama dengan semuanya 0, gender male atau gender female. Yang mana untuk memastikan apakah gender pada inputan nantinya male atau female. Nah, pada line 47 kami membuat students dengan size font sama dengan create student ID name year gender. Yang mana seperti yang jelaskan tadi, font ini adalah batas dari mahasiswa yang akan diinput nantinya. Nah, di sini kami buat font plus yang mana jumlah mahasiswa akan bertambah sebelum kita memasukkan tanda triple dash untuk mengakhiri program. Pada line 49 kami membuat strcmp input student print all sama dengan 0. Di mana maksudnya ini adalah ketika kita menginput nantinya student print all, maka akan langsung menampilkan output dari program yang akan kita buat. Di mana kami di sini menggunakan loopingan for integer i sama dengan 0, i kurang dari count i plus. Di mana maksudnya kan kita menginisialisasi i dimulai dengan 0 dan i kurang dari count. Kan kita udah menginisialisasi dari 0, nggak mungkin kita buat dari i sama dengan count. Maka nanti akan kelebihan satu siswa. Nah, pada line 51 adalah untuk menampilkan output yang telah kita berikan tadi. F, %S dengan dibatasi dengan tanda pipeline seperti readme yang diminta tadinya. Nah, students index KI ID, student index KI name, dan sampai dengan gender. Di mana sampai dengan gender ini untuk menentukan apakah gendernya male atau female. Di sini ada free students. Ini untuk menampilkan output dari si students itu. Nah, di sini pada 57 ini return 0. Di mana untuk menandakan bahwa program telah siap untuk dijalankan. Sini kita akan mulai menjalankan programnya. Mana program akan dijalankan IoT 08 01. Mana inputan yang akan diberikan adalah berikut. Karena yang pertama di sini inputnya itu student age, name, nama dan tahun dan gender. Nah, di sini kan terdapat student print all, maka akan menampilkan ketiga input tadinya yang telah kita berikan. Nah, dilanjut juga dengan input lainnya, yaitu untuk menambahkan student age lainnya. Di sini terdapat student print all, mana untuk menampilkan keseluruhan tadi yang telah kita berikan. Nah, dan terakhir kita membuat triple dash yang mana untuk keluar dari programnya. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.